Ya, kembali lagi di podcast Cakro. Wes. Sekarang podcast Cakro. Sekarang dengan saya lagi, Adit di sini dan Apa di sana? teman-teman saya dengan formasi yang minus Pak RT atau Mas Rifki Morwanto. Ada Apit, ada Tony, dan yang sekarang akan menjadi narasumber kita yang akan bercerita tentang betapa indahnya Jogja dalam sudut pandang angkringan. Wah, kita sambut Mas Grantino. Oke, halo. Panggil aja Mas Sengget gitu. Panggil Sengget ya? aja. Gak apa-apa nggak? Gak apa-apa, santai. Sengget ini kalau yang belum kenal, tapi saya yakin semuanya pasti kenal. Apalagi area Umbul Harjo dan kawan-kawannya. Wah. Get, setiap aku ke Umbul Harjo tanya, ada Mas Grantino? Nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada. Tapi ada yang tahu Sengget, semua jawab tahu nggak? Oh, gitu. Seberapa terkenal tuh nggak kamu di Umbul Harjo ini? Sebenarnya nggak terlalu terkenal, cuman dulu pernah ada kasus. Wah, ini boleh dikasih tahu nggak, Get? Kasus angkringan. Itu tempatnya siapa, Mas? Tempatnya Sebelum Sengget gitu. Sebelum ke sana, aku pengen nanya-nanya beberapa hal yang sekiranya Intim. Waduh. akan sangat dirimu sekali. Kamu kalau nggak mau jawab nggak apa-apa nggak? Bisa bilang pas. Bilang aja pas atau lambaikan ke kamera. 50-50 apa call friend? Call friend. Call friend. Punya friend. Bersama saya Helmi Yahya di sini ya. Friend with benefit punya, Mas. Get. Dari sekian banyak hal yang menarik di Jogja, kenapa harus angkringan? Sebenarnya kalau orang-orang luar Jogja terutama, itu sebenarnya salah kalau menyebut Jogja kenangannya itu dari angkringan, itu salah. Menengok banyaknya yang bilang Ya, itu. Kenapa itu enggak? Yang paling bener itu dia pergi sama siapa? Wah. Sama temennya, sama keluarganya, sama teman kencannya, apa sama FWB-nya. Berarti bukan suasana yang bikin sebuah hal itu romantis, tapi dengan siapa? Kalau suasana itu paling nomor sekian ya, Mas Adit ya. Jadi kalau menurut saya itu kebanyakan yang dari luar Jogja itu punya kenangan sama teman-temannya. Entah itu teman ya bisa dibilang kayak teman mesra, kayak teman karib lah, menghabiskan waktu di Jogja. Jadi kalau angkringan itu nomor sekian, cuman icon aja sih kalau di Jogja. Tapi kalau menurut kamu angkringan itu hanya sebagai ikon, kenapa menjadi pelaku langsung angkringan kan? Nah, kenapa saya memilih angkringan ya? Soalnya saya lahir di Jogja, terus ikonnya Jogja itu kan angkringan juga. Nah, jadi kalau menurut saya kafe-kafe gitu kurang, soalnya modalnya juga kurang. Selain modal kurang Jogjani ya gitu ya. Kurang Jogjani juga. Ya mungkin ke depan lah ada warung kopi, kalau angkringan bisa di-upgrade juga mungkin warung kopi. Jadi nggak melulu angkringan gitu, Mas Adit. Di angkringan kan terkenal menunya murah-murah toh, gitu. Nah, ini gimana gitu mengatasi hal ini? Soalnya angkringan di luar Jogja itu ya relatif ya, dan kata orang sih nggak semurah di Jogja. Nah, kamu ngakalinnya ini gimana sih, Git? Kalau aku masak sendiri, jadi ngirit. Kalau kebanyakan kan angkringan yang di luar-luar kan banyak titipan itu ya, Mas Adit ya. Kayak sate usus, sate endog, terus nasi, cemilan-cemilan, gorengan itu, nah, kita masak sendiri. Jadi nggak ada yang titip gitu. Boleh titip, cuman nanti hitung-hitungannya ya mereka sendiri gitu. Berarti bagi hasil Bagi hasil tipannya gitu. Terus kalau kita juga ada produk sendiri, nah khusus itu namanya. Produk apa, Get? Itu tembakau. Boleh dijelasin nggak? Nah, apa gimana? Tembakau kan banyak nih. Tembakau itu kalau dari kita ambil yang sementara, yang di Jogja dulu, yang ada di Jogja, namanya Baku Silo. Nah, kenapa Silo, Get? Soalnya yang ada di Jogja cuma Silo. Cuma Silo. Cuma Silo.
Soalnya kalau harus ke luar kota nanti biaya pengiriman dong, bensin lah. Tapi ini. kualitas nggak kalah dong. Kualitas nggak kalah jelas. Kita ambilnya baru semua barangnya, Mm-mm. barang baru semua. Tapi alhamdulillah kalau sekarang udah Darmawangi udah masuk, Besuki juga masuk. Apa itu? Itu jenis sembako Mas Adit. Darmawangi. Darmawangi, Besuki, Bondowoso, Paiton, Mole Bali. Oh, nama daerah-daerah berarti. Iya, Paiton diambilnya Bali dari nama daerah. Masuk semua. Masuk semua. Kita nyediain udah ready semua stoknya. Kemarin kan sempat habis yang silo aja, tapi soalnya yang silo malah katanya lebih gitu, pengen tahi. Cara dapetin gimana nggak? Gampang. Pertama follow Instagramnya dulu @tembakwow_. TEMBAKWAW_. Nah nanti ada 2 owner, yang satu saya, yang satu lagi rekan saya, namanya Mas Evan. Yang nggak kalah ganteng itu ya? Ya, beliau nggak bisa hadir malam ini soalnya ada tanggung jawab yang nggak bisa dilepas soalnya. Ceritalah apalah. Dia juga punya itu warung, punya calon istrinya kan. Ya, Gimana pacarnya warungnya? lah. Warungnya nyediain kayak geprek ada, terus fire chicken wings ada, pokoknya makanan lah. Di mana dapetinnya gitu? Itu di Kedai Queen namanya. Kedai Queen. Namanya Kedai Queen. Di Google Map ada yang gitu? Ada. Lokasinya di area JEC, tapi bukan JEC dalamnya ya. Di area sana, Jembatan Janti. Kalau kembali lagi ke angkringan ya, Kembali ke angkringan. kenapa banting setir jadi tembakau, ataukah beriringan dengan apa namanya bisnis angkringannya atau bagaimana? Nah, awalnya gini Mas Adit ya. Awalnya kan kita gara-gara ada kasus pandemi itu. Boleh diceritain nggak sih? Ya, Sebelumnya awalnya kan gini. Di mana itunya? Awalnya kan kita gara-gara kasus pandemi ini, kita kan ya gaji juga pas-pasan, mau ngerokok juga susah, terus harga rokok juga naik kan. Daripada kita buang-buang duit terus timbang raudut, nah ya udah ngelinteng aja kita. Habis itu ngelinteng, terus ada temen yang jualan bako, kebetulan dia anak petani langsung. Jadilah kita ngelinteng terus. Habis itu aku sama si Evan Evan bilang, "Get, kalau kita jualan bako aja gimana ya?" "Oh, boleh sekalian buat tambah-tambah." Nah terus kita jualan bako dulu nih. Bako dulu, habis itu Pertamanya emang bako? iya, pertamanya kita emang ke tembakau. Habis itu kita berdua kan begadang malam-malam terus nemu aja konsep kayak, wah ini kalau tembakau sama warung kopi boleh juga nih gitu kan. Tapi kalau warung kopi Evan, modalnya harus besar, harus gede, Harus berkonsep juga. harus berkonsep juga. Oh, gimana ya? Mending awalan dulu lah, angkringan ntar kita update. Nanti Pelan-pelan jadi gitu ya? warung kopi. Nah dari situlah kita ngediriin angkringan, dan di sana juga ada produk tembakau. Tuh. Jadi sekalian bermula dari tembakau Ya. dulu, terus melebarkan ke angkringan. Ya betul. Angkringan masih enggak? Untuk sekarang kita off dulu Mas Adi. Soalnya Pandemi ini atau kenapa? enggak, ini ada kendala. Ada kendala. Boleh nggak diceritain? Kak? Boleh. Buka-bukaan aja ya. Untuk Ya, gitu. ya nggak apa-apa. Untuk lahan penyewa dilarang baper ya. Jadi gini, kita itu dari awal kesepakatan percobaan sewanya 100.000 per bulan. Nah, kita udah berjalan sebulan. Habis itu kan kita bayar sama si pihak penyewa. Tapi si pihak penyewanya itu mintanya sehari 30.000.
Sehari 30.000. Dan itu bukan angka yang masuk. Angka yang masuk itu juga belum termasuk listrik, belum termasuk air juga. Air kita ambil dari Polsek Umbularjo malah. Nah, habis itu kan aku sama Evan rundingan. Gimana, Van? Cari tempat baru aja, po. Ya udah, cari tempat baru. Akhirnya kan kita off dulu nih buat beberapa bulan ya. Terus ada kerjaan juga. Akhirnya kita juga belum nemu belum nemu lahan buat buka angkringan. Ya udah, kita titipin ke si calon istrinya Evan itu. Di sana di kedai Queen. Jadinya kan ya mumpung ada markasnya sih yang penting ya. Yang penting ada tempat. Ada tempat gitu. Jadi kalau mau naruh barang-barang kayak bako Dharmawangi lah, Besuki lah, itu kan gampang. Ada penadahnya juga. Berarti kalau bisa tak ambil kesimpulannya karena angka deal-dealannya nggak cocok. Ya, betul. Sama pemilik lahan penyewa ya. Sekarang jadi apa, Nget? Lahanmu itu? Lahan sekarang malah jadi angkringan lagi. Kalau rumornya milik si lahan penyewa. Soalnya kan yang di samping itu loh, Mas. Di samping itu kan dibikin Alfamidi. Ini teman-teman kalau nggak tahu konteksnya, angkringannya Bang Sengget dulu itu tuh di dekat Umbularjo ya, daerah Umbularjo lah ya. Square, katakanlah di sekitar situ. Dan emang menjadi apa ya? Semacam pusat keramaian lah di daerah Umbularjo. Ada apa-apa ada yang gitu ya? Ada. Semua. Pun Polsek juga dekat. Polsek dekat. Aksesnya rumah enak. sakit ada, hotel yang murah-murah juga. Satyagraha ada. Dekat-dekat situ. Kampus ada. Lanjut ya. Yang gak ada pacar sih, Mas. Bisa ya gitu, susah ya. Mau susah. Mau di anu enggak IG-nya? Oh, enggak usah. Nggak usah. Tapi aku masih tertarik sama konsep kamu tentang tembakau, nggak? Dan lagi-lagi ya, saya menemukan secara halus tuh dari mulai angkringan, Jogja, kemudian tembakau. Oh, kayaknya nyambung gitu, nggak? Apa ini emang jiwa kamu? Apa emang kebetulan? Wah, kayaknya tembakau cocok nih. Ya. Apa emang aku pengen nih berhubung di Jogja nih, kata orang-orang yang indah itu. Kalau dari konsep awal kan kita emang ngopi, ngerokok sambil ngobrol. Sejalur gitu ya? Sejalur ya. Nikotin sama kafein. Nanti nemuin inspirasi Mas Adit. Apa ya? Lagu Ya, gitu nggak, Bang? Kalau lagu kita belum nyampe ke sana. Soalnya satu, suaraku jelek, mukaku jelek. Malah Terus terkenal. Yang penting itu persona, Bang. Pangeranku. Adik kelas. Terus kalau ngobrol sama ngopi kan bisa nyambung ya. Ya itu sebenarnya nggak hoax sih, nggak cuman buat apa ya, kayak hits-hitsan. Cuman kalau orang tua emang gitu, orang-orang tua. Get. Aku tarik garis lagi, Get. Tembakau, kemudian Jogja, angkringan, puisi nih, Get. Ada nggak, Get? Oh, puisi ada. Bacain lah. Salah satu produk dari Mawar itu merah, violet itu biru. Puisi terakhir kan di Twittermu itu sering membuat puisi yang tidak wangun-wangun gitu, Get. Bacain lah. Kalau puisi kan dulu pernah aku kasih ke kamu itu ya, buat yang DKI itu. Bukan buat. Iya, buat D itu. Oh iya, maksudnya konsepnya pojok badu ya, Bet ya. Nyari au. Bukan. Dek yang habis baru-baru ini sih, baru ini. Nah, salah satu contohnya, Bet. Mungkin dari hasil ngelinting, ngangkring, dan tentunya Jogja. Piye, ada nggak? Ada. Boleh dibacain lah. Boleh. Bentarnya mana musikalisasi? Wiranegara. Virsa besar. Ini semenjak pas aku ditinggal ya, Mas Adit ya. Dalam banget. Rasanya tak perlu ku berkata seberapa banyak yang datang setelah rapuh.
Melihatku seperti ini saja, sepertinya kau sudah paham dengan apa yang kulakukan pada mereka. Bagaimanapun akhirnya, hati yang terpaut tertulis kepada takdir tetap akan menyatukan kita, bukan? Semudah itu semesta bekerja. Dan apapun keadaannya, semesta tetaplah semesta. Semesta adalah kita. Dan semesta bekerja karena kita memang nyata, tak semu seperti kenangan masa lalu. Aku bersyukur memilikimu, dan aku tak akan mengeluh untuk bersamamu. Kini, izinkan aku untuk tetap di sampingmu, selalu, agar tampak nyata. Sampaikan salamku untuk Bunda. Aku mencintaimu, tanpa syarat, namun dengan restu semesta, hingga maut yang hanya memisahkan kita. Gila. Gila. Meleleh aku mas. Jelas aku mas. Produk dari tembakau, angkringan dan Yogyakarta. Ya, Ini yang harusnya diromantisasi itu kayak gini. Iya, harusnya kayak gini enggak. Ingat nggak sama gambar ini yang Hatiku enggak? dan Hatiku anget mas. sebenarnya puisi yang tadi itu tak temuin pas lagi jam 3 malam di rumah, Mas. Sambil ngelinting tentu. Sambil ngelinting. Soalnya kan selama 6 tahun saya nggak ketahuan ngerokok sama orang tua. Wah, Dan sekarang orang tua udah tahu. Jadi saya bebas ngerokok di rumah. sentimental sekali. Lanjut lagi, gimana sih cara proses memperkenalkan kamu ngerokok sama orang tua? Oh, itu gampang. Pertama gara-gara ada angkringan ya. Terus Berarti angkringan menyelamatkan hidupmu menyelamatkan sekali itu, Mas. Jadi pas waktu itu ada lomba mancing kan. Lomba mancing di kampung. Terus bapakku mau ke angkringan. Ya udah aku belak-belakan aja. Posisi gitu bapakku tanya. Posdim gitu. Angkringan lah, mana lagi. Aku tak kesana, terus bapakku bilang gitu kan. Habis itu aku bales, aku di angkringan, tapi aku lagi ngerokok. Nggak apa-apa toh. Terus nggak jawab. Habis itu dia datang, ya udah ngerokok bareng kita. Sentimental itu, Get. Mm-mm. Dan memperkenalkan sama ibu gimana, Get? Kalau memperkenalkan sama ibu gampang. Aku bawa bako kan, bawa bako sekilo. Sekilo itu 1 guling, Mas. 1 guling gitu. 1 guling. Habis itu tak kasih tahu ke ibu. Bu, ini bako. Kok kayak ganja ya? Nah, terus ibu nganu bilang, ini bako asli. Bako asli dari sini. Iya gitu. Terus ibu tanya, lah selama kue jualan bako kamu ngerokok nggak? Oh ya jelas ngerokok, masya Allah, ibu bilang gitu. Ya wes lanjutin. Tapi ya nggak tahu ibunya sakitnya baik banget. Dan aku selalu ingat sama orang-orang yang baik, Get. Salam buat ibu, Get. Oke, nanti tak salamin. Sangat baik banget. Tapi sekarang dia lagi agak-agak ya biasa. Gokilnya nambah. Semoga sehat selalu. Amin. Soalnya orang yang pertama kali bilang saya kurus, dari itu pasca saya membengkaknya gitu ya. Gitu. Pit-pitan ke sama Icuk kalau nggak salah. Oh, sama Icuk, sama Mas Icuk. Terus ada nggak sih, Get, selama berjualan angkringan gitu ya? Sebelum ke tembakau kita ke angkringan lagi gitu. Pelanggan-pelanggan yang lucu-lucu lah dalam apa ya? Ada. Curhat. Gitu. Angkringan kan tempatnya curhat gitu loh. Ada. Orang lucu ada banyak, Mas. Curhat. Soalnya aku pernah baca tweetmu itu juga juga seru-seru banget ya. Ada nggak? Yang unik-unik itu ada. Ada. Gimana nggak contohnya? Misal ada dulu pas mbak-mbak itu ya. Wah, itu wah. Jodek pol-tol-prol. Soalnya teman-temannya nggak tahu, angkringannya Sengget ini semua kalangan ada. Tua, muda, pokoknya tempat kumpul yang paling enak di area Hubelharjo ya angkringannya Bang Sengget ini. Gimana, Get? Yang uniknya gimana? Jadi pas itu habis Isak sekitar jam-jam 7:30 itu ada mbak-mbak beli es jeruk. Nah, kebetulan kan jeruknya habis. Jadi dia mintanya jahe. Nah, mbaknya itu pesen jahe. Mas, jahe hangatnya 1. Nah, terus mumpung dia cantik kan, mumpung dia menggoda, ya udah aku jawab aja. Dibungkus apa di gelas, Mbak? Gitu.
Terus mbaknya jawab dibungkus aja tuh. Habis itu tak candain lagi. Oke, tapi langsung diminum ya mbak. Jangan didiamkan terlalu lama, akan cepat dingin apabila didiamkan. Gila. Gila. Terus mbaknya bilang kan, enggak, aku lebih suka mendiamkan agar aku tahu bagaimana cara dia menyikapi diamku. Habis itu tak bikinin, terus mbaknya kayak malu-malu gitu, mukanya merah. Keren sih gitu. Dalam artian ya angkringan ya seperti yang orang bilang ya gitu. Dalam porsi tertentu tentunya. Iya, jadi kebetulan mbaknya mungkin lagi ada masalah sama pacarnya lah, sama temennya lah atau apalah gitu. Dan curhatnya itu nggak langsung ya gitu. Curhatnya Tapi nggak tersirat. langsung. Yang penting kalau kita jualan itu gimana caranya kita akrab sih sama orang, mas, gitu. Dan dalam memberi saran nggak harus ke poin tertentu ya, gitu. Nggak harus poin tertentu. Kadang nggak harus pakai apa ya, cuman pakai pemisalan aja lah, misal jahe apa nasi kucing, sate gitu. Dan dari motornya dan dari premis sederhana jadi saran-sarannya. Jadi saran. Sehari berapa kira-kira yang datang? Kalau sehari itu dulu ya kita fair, jujur-jujuran aja lah ya. Jujur-jujuran. Mungkin kalau yang datang tuh dikit, tapi kalau laba lumayan lah buat nyukupin hidup sehari gitu. Artian tuh yang datang ke kamu itu emang bener-bener loyal sih ya, temen kamu atau Ya, temennya Evan. Temennya Evan juga itu malah kebanyakan temennya Evan. Anak-anak tuh tongkrongan, pindah tongkrongan kan jadinya ke angkringan gitu. Pinggir jalan kita sambil main gitar, main remi, main kartu, yang kalah jongkok, ya jadi asik. Di atas kali mambu, di pinggir jalan, barat polsek. Dan kalau malam itu lampu jalan menyinari yang gitu. Gila banget sih. Tapi kalau yang paling parah malah pas malam minggu Mas Adit. Gimana? Tiap malam minggu itu sekitar jam 1 banyak anak-anak motor tuh kan CB gitu kan. Pit-pitan juga. Pit-pitan. Jadi kalau ada yang ting ting, "Weh, mampir es teh enak." Gitu. Saling sapa Sapa, terutama mbak-mbak lucu. Mbak-mbak lucu. Kalau saling sayang belum Mas Tony. Dia sekarang udah sayang sama orang lain soalnya. Jadilah puisi tadi ya. Jadilah puisi tadi. Itu terus kalau yang malam minggu tadi kan CB seliwer itu Mas. Wer. Pernah tuh ada operasi kan di Polsek Umbularjo. Pada berhenti semua, intel-intelnya jajan di angkringan, ya udah ngobrol bareng. Jadi rezeki ya. Jogja itu nggak cuman kilometer 0 dan kawan-kawan ya gitu. Di betul. Pinggiran selatan, pinggiran utara pun nggak kalah sebenarnya. Dan kembali lagi cara menikmati Jogja, dinyalain dulu nggak? Cara menikmati Jogja itu ya tergantung kitanya dan siapa orangnya. Sangat setuju. Jadi nggak melulu soal angkringan lah, andong lah, bentor lah, bakpia, itu enggak, tapi sama siapanya. Bener, sangat setuju. Iya, setujunya Bibit. Kalau Mas Apet setujunya gimana? Setujunya kok kamu ngomong setuju kan? Apet dari tadi matanya berbinar-binar loh kan? Membicarakan Jogja ini ada mungkin sesuatu dia yang kerasa, sentimental. Mungkin dia kerasa. Saya sampai ngomong sentimental 3 kali loh kan? Iya. Ayo, Bet. Kalau Mas Apet sendiri gimana? Ini sebenarnya narasumbernya siapa tuh Mas? Ini salah sesi kayaknya. Tapi aku sama Apit pernah dateng ke angkringan kamu, dan itu emang zaman-zamannya Pit-pitan. Sama Mas Gandhi juga ya Mas itu ya? Sama Gandhi, sama Tony. Malah itu juga. Icu. Lah Icu tuh malah itu. Malah dari jam 5 sore itu. Buat ceritain itu lucu. Coba ceritain. Jadi pas itu kan aku nyuruh teman-teman datang tuh. Nah, si Icu tak WA. "Cuk, sini angkringanku" gitu. Jam 3 kan ku WA. Buka jam piro, Get? Jam 5, Cuk, aku bilang gitu. Lah dia tuh jam setengah 5 udah datang itu.
malah bantuin aku buka angkringan. Ya habis itu dia lama banget, terus mau apa ada urusan sama ceweknya nggak tahu itu apain, wong kok galau terus ngono kae. Get. Nanti Apit nanti ya. Oh ya, Mungkin Apit merangkum dari obrolan gitu. Ada kasus orang di kafe, ada orang datang pakai piyama di foto dan dia nggak terima karena kafenya kedatangan orang seperti itu. Dan di angkringan ada kasta nggak tuh? Dalam artian aku pakai celana pendek waktu itu sak sempak, kamu merasa gimana gitu apa enggak? Apa kalau angkringan itu merupakan kebebasan? Menurutku ya, angkringan itu ya kamu nggak perlu ndake-ndake, nggak perlu mewah-mewah, nggak perlu jadi bawah apa jadi di atas. Yang penting kamu tuh ngobrol di sana, ngopi, cerita nabi-nabi, terus habis itu ya kalian ngobrol sewajarnya aja. Jadi nggak perlu kalian dari kalangan atas lah, kalangan bawah lah, nggak penting itu sebenarnya. Yang penting kita ngobrol aja, komunikasi lah. Dan tadi ada polisi, ada anak CB, sepeda, nggak apa datang dan nggak beli apa-apa pun kamu nggak marah ya? Nggak marah, yang penting mereka tuh rame ngobrol, udah seneng aku. Yang penting nggak pegang HP sendirian gitu, nggak apa terpacu fokus sama HP gitu, nggak. Yang penting ngobrol, apa yang perlu diobrolin ya ngomong aja, bisnis, terus masalah, curhatan, cewek, entah apa itu obrolin aja lah, nggak apa-apa. Yang penting kita buat angkringan jadi hidup, itu. Gila sih. Poin dari angkringan yang menurut Bang Sengget awal dari nol, dari sederhana, itu bisa membangun sebuah siapa saja bisa masuk. Siapa aja bisa masuk. Kita nggak perlu yang kaya pakai mobil lah, wong lahan parkir kita yo kayak gitu kan Mas Adit ya. Jadi ya nggak perlulah kalian malu-malu. Terus aku dari kalangan ini nggak pesen minum gitu. Nggak perlu sebenarnya. Ya yang penting dan kita apa-apa juga. Nggak apa-apa, nggak masalah. Wong aku ya didolani ya seneng kok. Gitu. Jadi ya aku berharap angkringan bisa buat semua kalangan lah. Aku pengen membahas tembakau, Get. Oh boleh. Kayak ketemu orang seperti aku itu nggak masalah, walaupun aku nggak ngerokok ya, nggak masalah. Apa-apa. Pernah nggak sih ketemu orang yang nggak ngerokok dan itu nyebelin? Rokok itu haram, Mas. Wah itu aku punya cerita sebelum ngediriin angkringan. Seru nih. Jadi aku sama si Evan kan cari-cari lahan dulu. Kita nemu di itu depannya angkringan itu kan ada kantor notaris. Iya. Nah itu kan yang punya kan Haji, Hajingan. Nah itu kan kita mau izin baik-baik, orang kita juga dari kampung situ kan, kampungku kan di situ. Kita ngobrol baik-baik, Bu. Boleh nggak kita ngediriin angkringan di sini? Maaf tak potong. Berarti kamu sebelum bikin angkringan tuh izin samping-sampingnya dulu ya, nggak? Oh iya jelas itu Mas. Terus lanjut lagi. Habis itu kita udah izin sama si yang punya notaris itu kan. Angkringan apa ya Mas? Kalau makanan kayaknya kita udah nggak bisa deh, soalnya yang samping itu kan pecel lele. Yang depan itu. Nanti takutnya kalau ada rusuh gitu, terus cekcok kan, jadi kita belum bisa izinin. Habis itu kita bilang, kita kan beda produk angkringannya. Yang namanya angkringan cuman nasi kucing doang kok Bu gitu. Tetap aja nggak boleh. Soalnya dari awal kita udah punya rencana konsep. Kesalahanku sih bilang angkringan yang berbentuk tembakau gitu. Yang mengedepankan tembakau. Habis itu loh, angkringannya kan pakai tembakau. Anda tahu nggak kalau ngerokok itu haram? Agama Anda apa loh? Saya kan tadi salam dulu Bu mau masuk sini. Jadi Anda juga tahu toh. Malah jadi cekcok kan sama yang punya si empunya notaris itu. Nah, habis itu ya udahlah, malah didakwahi ya bla 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 bla, kamu tuh orang Islam nggak boleh ngerokok gini. Padahal gelangnya sampai sikut gini Mas. Gelangnya kok keling. Keling
bilangnya sampai sikut gitu. Pengen tak jawab, ria itu sebenarnya juga nggak boleh loh dalam agama gitu. Nah habis itu kan ya udahlah, kita nggak boleh di situ, di depan notaris, nanti ndak takutnya cekcok, kasihan juga kan bapak ibu, dia orang kampung situ, nanti malah jadi masalah nanti Kedepannya nggak enak sama orang kampung sendiri. Ya udah, kita nggak boleh di depan notaris, ya udah seberang jalannya notaris aja. Berarti sebelumnya itu pengennya di samping itu tuh. Sebenarnya pengen di situ. Jadi kan kalau di sana kan ada kanopi-kanopinya tuh. Jadi kalau misalnya hujan kan kita tetap aman kalau nongkrong di sana. Ini malah perang secara tidak langsung. Tidak langsung pernah juga Mas. Gerobak angkringanku diambil sama Pol PP. Nah ini kan seru kan ceritain ya. Jadi pas waktu pagi itu masih enak-enaknya bangun tidur, tiba-tiba ibu datang ke kamar, gebrokin apa pintu itu. Enggak, kalau di rumah kan panggilannya Gangga ya. Grantino Gangga. Enggak. Piye ono apa, aku bilang gitu sama ibu. Kayak gerobakmu dicolong Pol PP gitu. Diambil Pol PP. Terus habis itu aku malah langsung melek. Ini ngimpi bukan sih? Aku bilang gitu. Ini ngimpi bukan sih? Malah nyantai. Malah nyantai terus ya sik tak melek sik, aku bilangnya gitu sama ibu. Tak melek dulu lah. Cepet kayak selalu ngopol PP nih gitu. Terus habis itu tak cek ke lokasi, loh kok hilang gitu aku. Berarti bener diambil sama Pol PP. Itu gara-gara apa? Alasannya di kertas itu ada tulisan meninggalkan barang dagangan. Oh nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Tapi meninggalkan barang dagangan udah tak pepetin di pojok garasi itu. Udah aku pepetin di pojok, tapi kok malah masih diambil. Dan kalau udah closingan angkringan gitu juga nyapu kan jadinya bersih. Jadi nggak ada sisa-sisa apa gitu, sampah gitu nggak ada. Terus aku punya kenalan orang kampung, dia juga Pol PP, minta bantuan orang dalam. Sendiri itu ke sana. Nggak sama si Evan baru ada acara, tahu apa itu. Lupa gua acara itu. Tapi yang nggak tahu angkringannya Sengget itu emang pinggir jalan, tapi nggak pinggir-pinggir banget Sengget itu. Enggak, itu malah atas sekali Mas. Masih kelihatan pohon nggak ya? Pohon. Tipe pohon. Masih ketutupan pohon itu. Pohon di pinggir jalan tuh ya, terus pinggir ada jalan. Kayak kagak ke atas itu tuh. Lagian juga di atas kali kan, nggak di pinggir jalan banget. Itu hitungannya kali kan. Kali. Dan dekat garasi orang juga. Ganggu pejalan kaki pun enggak. Masih ada trotoar lagi di depan. Lagi. Tapi ya udahlah, mungkin itu cobaan. Wes. Punya cerita menarik lagi nggak tuh? Kalau cerita menarik tentang ada lagi. Apa kan? Itu urusan sama Pol PP juga. Jadi sebelum tragedi yang diangkut Pol PP itu, ada Pol PP datang. Cuman protokol kesehatan sih Mas. Protokol kesehatan cuman 3 orang. 3 orang Pol PP, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak 2. Ibu guys, ada ibu-ibu. Nah dia ngingetin, ini ada tempat cuci tangannya enggak? Oh ada. Kita kan di belakang pas asa-asa itu kan nyediain jerigen tuh Mas. Ada keran dikit. Ada keran ya kecil lah. Di dekat pohon apa itu? Di pohon itu lah. Pohon jeruk. Biasanya kalau kita kehabisan stok jeruk, kita ambil dari situ. Langsung alami. Terus habis itu kan si Pol PP tadi bilang, ini satu keluarga. Kebetulan kan pas lagi rame-ramenya itu anak tongkrongan. Ini satu keluarga. Iya Pak, satu keluarga. Tolong duduknya agak social renggang distancing. Ya. Social distancing gitu. Terus aku sama Evan kan emosi, wah gimana gawe-gawe Evan, aku bilang gitu. Langsung aku ngomong ke Pol PP-nya. Lah pripun Pak, ajeng teh jahe gratis nopo? Bilangnya gitu. Kula damelke tak bikinin gitu. Mau teh jahe gratis yang panas apa susu jahe gitu. Terus Pak Pol PP-nya malah balik kanan sambil mukanya nggak enak itu, mukanya nggak enak. Habis itu pergi kan. Nah kita nantang di situ, habis itu
gerobaknya diangkut, Besoknya diangkat. besoknya diangkut. Ya mungkin aku mikirnya cuman soal gara-gara itu ya. Mungkin di titik lah apa di TO lah, tahu. Yang penting ya semua udah beres. Dan masa lalu ya masa lalu gitu. Tapi seru, Pet, obrolan. Kamu pasti dengerin dari tadi ngetik ya, ta? Hal apa yang pengen kamu sampaikan atau tanggepin lah. Soalnya kebanyakan dari statementnya Sengget kamu manduk-manduk. Dan saya pun juga setuju lah hampir 100%. Kalau dengerin dari tadi sebenarnya bisa menyimpulkan sedikit sih sebenarnya. Jadi romantisme Jogja itu bukan melulu soal Malioboro, tapi dari angkringan pinggiran kota pun bisa gitu loh. Romantisme itu lebih dengan siapa kita menikmatinya. Cakep. Romantismenya Ta'ala Sengget di angkringan itu bahwa kita bisa dengan bebas berekspresi sambil menikmati temaram lampu. Dari angkringan pun kita bisa bebas bercerita tentang kehidupan, menjalin persahabatan dengan siapapun tanpa peduli gender ataupun kasta. Dan hal itulah yang menjadikan angkringan itu menjadi hidup. Setuju nggak dengan apa yang disimpulkan oleh Apet? Betul Mas. Kurang lebih seperti itu obrolan kita Ya, dari itu awal. sangat cukup itu. Terakhir nggak? Ya. Harapan kamu bagi seluruh pelaku angkringan di Jogja apa nggak? Satu aja harapanku. Telateni. Soalnya apa-apa kalau ditelateni itu juga menghasilkan. Tahu Mas Lana, teman kita SMA itu. Mas Lana itu dulu juga bikin angkringan loh sebelum aku. Terus Nah, itu sekarang juga berkembang. Sama kayak aku. Mungkin karena faktor sewa tempat lah atau Problemnya sama ya? problemnya kurang sama. Nah, yang penting kan kita telaten dulu aja. Misal sama rencana sebenarnya. Rencana A bikin angkringan ini, kalau misalnya ada kendala juga harus pakai rencana ini. Jadi harus punya planning dulu. Berarti konsep penting. Konsep penting, konsep sangat penting. Dan konsepmu juga bagus menurutku. Kalau Memadukan mau tembakau. mau bikin bisnis, yang penting konsep dulu sama pasar, terutama itu. Dan untuk pejuang-pejuang angkringan, semangat ya, kalian adalah orang-orang yang dirindui di Jogja. Gila, keren sih Get. Ayolah promosi lagi lah. Tembakaunya dapat dari mana? Tembakau Di Instagram apa? Tembakaunya bisa di @tembakwau TEMBAKWAW_. Dah itu, nanti bisa DM aja mau pesen yang apa aja bisa. Kemarin Mas Hilmi, teman kita satu kelas itu, itu pesen itu. Pesan banyak. Oh, 2. Sukses Beli terus beli ya? 2. Kita ada promo beli 2 gratis 1 ukuran small. Worth it nih. Jadi satu piece satu piece itu 30 gram harganya 10.000, udah termasuk sama kertasnya. Jadi nanti kalau beli 2 piece 20.000 dapat bonus 1. Sama nanti dari owner 1 ada giveaway nih. Wah, apa Get? Buat 3 orang Infonya mungkin menyusul atau gimana? menyusul. Daripada banyak penasaran, mending cobain dulu aja. Cobain dulu aja lah. Langsung hubungi langsung hubungi @tembakwau_ di Instagram. Yes, terima kasih Get. Oke, Terima kasih sama-sama. Ton, terima kasih Pe, dan terima kasih untuk diri saya sendiri. Terima kasih juga buat para pendengar podcast Cakro. Ya pokoknya itu terima kasih sudah menyelakan waktunya. Ini juga jadi ajang silaturahmi kita yang terakhir ketemu di Tembakwau. Wah sayang sekali. Mungkin kedepannya bisa bikin tembakau lainnya. Ya, Get. si Evan mau bikin di Sleman, cabang Sleman. Rencananya di Sleman. Rencananya Daerah di Sleman. mana Get? Kalau boleh Daerah dibocorin. pokoknya daerah Gamping. Daerah Kita Gamping. pernah ke rumahnya ya. Pas itu habis dari rumahnya Bu Erlana itu. Mancing itu. Oh daerah situ. Oh, daerah situ. Oh ya. Dia bikin rumah di sana soalnya. Apapun rencana kalian semoga dimudahkan. Amin, Mas Tony. Ya, apa ya? Belum menemukan closing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Fisik-fisik dari Apet. Ya.